Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini, marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah agar ibadah kita. Para pemirsa, pada saat sekarang ini saya akan memberikan sebuah tip atau cara atau kaifiah agar kita itu menjadi laki-laki yang jantan, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang tidak pernah kalah terhadap istri kita. Tentu itu merupakan harapan dari setiap istri. Mustahil seorang istri itu jika ditanya, misalnya ada seorang wanita ya, tanya kepada istri kita, misalnya wanita itu bilang adik sama istri kita, "Dek, kamu itu pengen apa suami kamu itu jantan, perkasa, apa loyo?" Misalnya, pasti istri kita itu menjawab, "Wah, saya kepengen suami saya itu perkasa." Itu tidak mungkin seorang istri itu pengen suami yang loyo. Loyo itu dalam artian itu ya loyo. Para pemirsa yang jelas sudah tahu. Dalam hal ini, kejantanan seorang laki-laki itu sebenarnya, kalau saya pikir, kalau saya telah itu banyak faktor yang mendukung. Contoh dari faktor makanan itu juga mendukung. Kalau laki-laki itu sering memakan makanan yang bergizi, itu sifat kejantanan dari laki-laki itu akan bertambah. Itu juga faktor dari gizi. Bagaimana mau jantan laki-laki kalau yang dimakan oleh si laki-laki itu makanan yang kurang gizi? Yo nggak bisa. Sebab kejantanan itu kan auranya itu akan datang dari tubuh kita. Itu pertama dari segi gizi. Yang kedua, kejantanan itu juga didukung oleh pikiran. Pikiran itu tenang. Pikiran itu tidak stres itu. Sejantan-jantannya orang mau berhubungan dengan istrinya, tapi kalau pikirannya kacau, amburadul ke sana kemari, pasti dia tidak akan jantan. Jadi pikiran itu juga mendukung. Lah, kalau semua sudah punya makanan yang bergizi, sudah mendukung, kemudian pikiran sedang enjoy, sedang tenang, santai, orang itu masih loyo misalnya, masih kalah sama istri, itu ada caranya, ada tipnya. Saya akan menyampaikan sebuah tip yang ada dalam kitab Syamsul Ma'arifil Kubro. Ini tidak main-main ini. Kalau saudara pemirsa ini amalkan, insya Allah saudara akan utama jantan dan hubungan dengan istri saudara, dengan keluarga saudara mungkin insya Allah akan harmonis, akhirnya menuju kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Caranya kalau dalam kitab Syamsul Ma'arifil Kubro itu gampang. Caranya begini. Anda, para pemirsa ini ambil telur. Tapi bukan telurnya ular, maaf. Saya bercanda. Ini baru koma. Anda ambil telur. Bukan telurnya ular. Bukan telurnya unta. Karena di sini jarang unta yang ada di Arab sana. Dan unta biasanya tidak bertelur. Anda cukup ambil telurnya ayam. Tapi ayam itu bukan ayam potong, karena sekarang tidak ada ayam potong yang bertelur. Sudah besar pasti disembelih, jadi nggak sempat bertelur itu. Anda ambil telur ayam kampung. Ayam kampung itu, ayam desa itu. Telurnya itu ambil 3. Kalau pemirsa nggak punya, beli di pasar itu ada. Telur ayam kampung dengan telur ayam potong itu kan, dengan telur ayam petelur kan memang lain, bentuknya itu lain. Itu telur ayam kampung sebanyak 3. Kemudian itu bawa ke rumah. Setelah nyampe rumah itu ditetas, dipecah. Telur ayam kampung yang 3 itu dipecah, itu dibuang putihannya, yang diambil kuningnya. Jadi kita buang itu putihannya, itu kita buang, kita tuangkan ke gelas. Ambil kuningnya, kuning telurnya itu ambil. Kemudian kita ambil lagi, kan 3 telurnya. Kita tetas lagi, kita buka lagi,
kita pecahkan lagi, kita buang putihannya, terus kita ambil kuning telurnya, sudah 2. Terakhir begitu, kita buang putihannya, kemudian kita ambil kuningnya. Setelah 3 telur itu terkumpul jadi 1, kuning telurnya itu kita ambil sendok, nah, kayak gini. Nah, ini telur ini 3, telur ayam kampung ini 3, ini telur ayam kampung, ini bukan telurnya ular, ini telur ayam kampung. Yang telur yang 3, umpama ini 3, kita pecahkan di sini, lukai di sini, kita buang begini putihannya. Setelah tinggal kuningnya, nah, kita tuangkan ke dalam gelas. Ambil lagi telur yang 1, sudah 2. Kita pecahkan lagi sama dengan yang tadi. Kita buang telur putih telurnya, kita satukan kuning telurnya dengan kuning telur yang tadi, sudah 2. Yang terakhir kita ambil lagi, kita buang putihnya, terus kita kumpulkan jadi 1 kuning telurnya. Setelah kuning telur ini sudah menjadi 1, kuning telurnya itu kita aduk pakai sendok. Jadi gelas itu kita aduk pakai sendok. Kemudian kita bacakan doanya. Ini mungkin para pemirsa ini perlu dicatat. Doanya ini mudah, gampang. Berapa? 21 kali. Bacaannya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah. Seperti itu bacanya. Saya ulangi: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah. Saya ulangi 1 kali lagi: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah. Setelah kita baca itu 21 kali, kita tiupkan dengan khusyuk kita tiupkan ke kuning telur yang sudah terkumpul itu. Setelah itu kita baca sholawat, terserah, yang penting ganjil, entah 11, entah 21, entah 55, entah 71, yang penting kita baca sholawat apa saja, yang penting sholawat itu baca ganjil. Setelah itu langsung itu kita minum. Jadi kumpulan dari kuning telur itu 3 telur itu langsung setelah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah sebanyak 21 kali langsung kita minum. Itu bisa diulangi oleh para pemirsa sebanyak 3 kali. Misalnya sekarang kita minum seperti itu, kemudian besok lusa 2 hari lagi kita minum lagi, besok lusa lagi 2 hari lagi kita minum lagi, sampai 3 kali. Insya Allah dengan bantuan seperti itu, dengan bantuan asma Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah yang diletakkan ke dalam 3 kuning telur ini akan membuat kita jantan, akan membuat kita perkasa, dan akan menjadikan istri kita semakin sayang, semakin cinta kepada kita sekalian. Mungkin itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah. Tidak usah diteruskan al-aliyil azim, cukup ini, sebab ini sudah ada dalam kitab Syamsul Ma'arifil Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah. Ini dibaca sebanyak 21 kali.